Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back English with Miss Hani. Oke, sebelum belajar, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we are going to learn about obligation, prohibition, and suggestion. Obligation in bahasa means keharusan. Prohibition means larangan. Suggestion means saran atau himbauan. Perhatikan kalimat berikut. In the new normal era, we must wash our hands. We must not get together and we should wear mask all the time. Nah, di situ ada kata yang berwarna merah, ada yang kata berwarna hijau, dan ada kata yang berwarna biru. Let's discuss about it. Yang berwarna merah atau kata must itu adalah obligation. Jadi kalimat we must wash our hands itu adalah kalimat keharusan, menunjukkan keharusan. Kita harus mencuci tangan. Dan kata yang berwarna hijau, must not, itu menunjukkan prohibition. Kalimatnya, we must not get together. Kita tidak boleh, kita dilarang berkumpul. Ya, kalimat larangan. Dan yang terakhir, kata yang berwarna biru, should, itu menunjukkan suggestion. We should wear mask all the time. Kita seharusnya, sarannya, kita seharusnya menggunakan masker setiap waktu. Kita let's discuss about all of them, about obligation, prohibition, and suggestion. Remember, ini yang harus diingat. Kalau obligation, kalian membuat kalimat obligation, kamu bisa menggunakan kata must atau kata has to. Ya. Prohibition. Kalau membuat kalimat larangan, kamu bisa menggunakan kata must not, cannot, don't, sama be not allowed to. Suggestion. Untuk membuat kalimat suggestion atau kalimat saran, kamu bisa pakai should sama should not. Nah, yang pertama kita fokus ke obligation atau kalimat keharusan. Tadi kita bisa menggunakan must sama has to ya. Kita baca dulu kotak yang ada di bawah. Perhatikan dulu kotak yang ada di bawah. Must digunakan untuk menyatakan kewajiban yang berasal dari diri sendiri, bukan dari orang lain, bukan hukuman atau peraturan. Kalau has to menyatakan kewajiban yang harus dilakukan berasal dari orang lain, bukan dari diri isi pembicara, dan bersifat memaksa atau dapat disebut sebagai hukuman atau peraturan. Itu adalah perbedaan dari must dan has to atau has to. Rumusnya sekarang ya. Rumusnya adalah subject must verb 1. Subject, all subject, she, he, it, they, we, I, you. Ya. Plus verb 1, kata kerja bentuk pertama. Tidak ditambahi ing, tidak kata kerja bentuk kedua, tidak ditambahi s ya. Harus kata kerja bentuk pertama. Contohnya, a student must study hard. Study, kata kerja bentuk pertama. Artinya adalah seorang siswa harus belajar dengan giat. Yang kedua, subject have to atau has to plus verb 1.
Nah, ketika subjeknya she, he, it, berarti pakai has to. Kalau subjeknya they, we, I, sama you, pakai have to. Kemudian diikuti kata kerja bentuk pertama. Contohnya, I have to go to school. Aku harus berangkat ke sekolah. She has to go to school. Dia harus berangkat ke sekolah. And then, pattern yang ketiga atau rumus yang ketiga, subject must be plus adjective, noun atau adverb. Nah, ketika kamu membuat kalimat tapi tidak ada kata kerjanya, ya, itu setelah must harus ada be. Subject must be adjective plus noun atau adverb. Contohnya, we must be a smart person. Kita harus menjadi seseorang yang cerdas. Nah, di situ kan tidak ada kata kerjanya. Seseorang yang cerdas, orang cerdas itu bukan kata kerja, melainkan adalah noun. Jadi setelah must harus ada kata be. We must be a smart person. Nah, sama juga di pattern selanjutnya, subject have to atau has to plus be dulu, baru adjective, noun atau ya. Jadi intinya kalau tidak ada kata kerja harus ada be-nya. Contohnya, you have to be disciplined. Kamu harus menjadi disiplin. Kamu harus disiplin. Karena disiplin itu bukan kata kerja. Disiplin itu adalah adjective atau sifat. You have to be disciplined. Then, next. Selanjutnya adalah prohibition atau kalimat larangan. Di sini rumusnya yang pertama adalah subject must not put one. Contohnya, children must come late at school. Siswa tidak boleh atau dilarang datang terlambat di sekolah. Atau kamu bisa pakai subject cannot put one. You cannot use your phone on a plane. Kamu tidak dapat menggunakan handphone di pesawat. Selanjutnya, kamu bisa pakai subject be not allowed to put one. Subjeknya ini kalau she, it berarti be-nya berubah menjadi is. Kalau subjeknya they, we sama you berarti are. Kalau I berarti am. Nah, contohnya di sini adalah visitor are not allowed to swim. Pengunjung dilarang berenang. Visitor ada s-nya, berarti pengunjungnya ada banding. Kata gantinya adalah they. Otomatis di situ be-nya adalah I. Then the last, you can use don't to make prohibition. Kamu bisa pakai don't untuk membuat kalimat larangan. Don't plus one. Contohnya, don't enter the building. Jangan masuk ke gedung. Ya, jangan masuk ke gedung itu. And then ada prohibition sign, ada simbol-simbol atau tanda-tanda ya. Sign itu lebih ke simbol larangan, simbol larangan. Ada 6 di situ, misalnya tampilkan 6. Masih banyak lagi ya selain yang ada di layar. Di situ misalnya tampilkan 6. Yang pertama adalah no entry authorized person only. Jadi di situ ada gambar orang, ya. Kemudian ada merah, nggak boleh gitu ya. Tidak boleh masuk, hanya orang-orang yang berkuasa. Maksudnya hanya orang-orang yang memiliki
izin untuk masuk gitu. And then do not use mobile telephone. Tidak boleh, dilarang menggunakan telepon. Ada gambar kamera, kemudian ada tanda merah tidak boleh, no kamera, berarti di situ kamu tidak boleh memfoto. And then no neck flame, nah itu ada api, tidak boleh ada api di situ. No smoking in this area, tidak boleh merokok di area tersebut. And the last, di situ ada gambar orang, kemudian ada strum gitu ya. In high voltage, risk of electrocution, keep out authorized person only. Jadi tegangan tinggi, keep out, tidak boleh di situ, harus keep out. Hanya orang-orang yang memiliki authorized yang bisa di situ. Selanjutnya, suggestion. Suggestion, kamu bisa pakai should sama should not. Nah, rumusnya keduanya pakai would. Ya, harus diikuti kata kerja bentuk pertama. Contohnya, the boys should try harder to get better result. A student should not sleep in the classroom. Yang pertama, the boys should try harder to get better result. The boys berarti menunjukkan ke laki-laki, ke anak laki-laki. Anak laki-laki, seorang anak laki-laki, bukan itu gitu ya. Itu ada anak laki-laki. Seharusnya berlatih lebih keras to get, untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus. A student should not sleep in the classroom. Seorang siswa tidak boleh, tidak seharusnya tidur di kelas. Dan kita review sebentar ya. Jadi perlu diingat kalau obligation kamu bisa pakai must, has to atau have to. Prohibition must not, cannot, don't, be not allowed. Tuh. And then suggestion should sama should not. Nah, semuanya itu diikuti kata kerja bentuk pertama. Ya. Kemudian cukup sampai di sini pembelajaran untuk video kali ini. Jangan lupa belajar, keep learning, healthy, tetap jaga kesehatan. Gunakan masker jika keluar rumah ya, kalau tidak penting tidak usah keluar rumah. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.